Untuk yang sholat witir kan ada sholat yang 5 rakaat Ustaz. Nah, itu berarti tahiyatnya sekali ya Ustaz ya? Satu Sama kali. seperti yang 3 rakaat ya? 135 satu kali tahiyat, Pak. Ada sholat-sholat sunat, tapi saya belum tahu dalilnya ini termasuk sholat sunat nggak Ustaz ya? Sholat Ya. hajat, sholat tobat. Selanjutnya yang sholat duha nih Ustaz. Sholat duha kan riwayatnya ada yang masna-masna dua-dua, 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 dua-dua sampai 8 kali maksimum kan? Boleh nggak seperti witir gitu Ustaz? Langsung 6 atau langsung 8 gitu? Kapan dimulainya zikir pagi dan zikir petang Ustaz? La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man wala illa yaumil qiyamah wa la haula wa la quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadila yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi faqad faza fawzan azima. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis samawati wal ardh. Tuhan kita semua, pemilik langit dan bumi, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, dan nikmat memiliki waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kajian kita kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita dan suri tauladan kita, Nabina wa habibina wa rasulina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya subhanallah, azakumullah wa iyyakum. Masih di channel Millennium Mengkaji, bekerja sama dengan kajian hadis online. Masih membahas tentang kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Sekarang masuk ke bab salat jamaah. Kurang lebih sudah 423 hadis yang kita telah bahas. Teman-teman kalau ingin mereview atau murojaah bisa dilihat di channel Millennium Mengaji dan kajian hadis online untuk melihat kajian-kajian kita sebelumnya. Tamam, kajian kali ini masih dipandu oleh gurunda kita Al-Ustaz Ali Habibullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi ikhwanul fillah selaku penuntut ilmu, thalibul ilmi, wabil khusus anak al-fakir. Dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tepat kepada gurunda, tafadhol maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Min hamdi wa nafthi wa nafthihi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Silakan Bapak Ibu dibuka kitab Bulughul Maramnya. Sudah masuk babus sholatil jamaah wal imamah. Bab sholat berjamaah dan imam, bersama imam ya, dan imamah. Hadis pertama dalam bab ini atau hadis ke-421 di kitab saya, namun di yang kitab lain ada 423, ya beda nomor ya, beda tergantung cetakan mana. Hadis pertama, an Abdillah
an Abdullah bin Mas'ud an Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, salatul jamaah, salat berjamaah, afdalu, afdalu ya wajahnya afalu ya, ya afdalu wajan afalu itu menyatakan lebih atau paling. Salat berjamaah lebih utama atau paling utama min, dari salatul qad, salatul fard ya, salatul fardhi bisabi isrina darajah, daripada salat sendirian ya, dengan perbandingannya 27 derajat. Muttafaqun alaihi, hadisnya sahih Bukhari Muslim ya. Walahuma, dan bagi keduanya, an Abi Hurairah, dari jalurnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, bihamsin isrina juz'an ya, 25 juz'an bagian ya. Kalau tadi 27 derajat, ini 25 bagian. Wa kadalil Bukhari ya, demikian juga bagi Bukhari, an Abi Sa'id ya, wa qala darajat 20 apa ya, bi khamsin isrina darajat ya. Kalau itu kan tadi Abu Hurairah bi khamsin wa isrina juz'an ya, beda kata juz'annya diganti dengan darajat. Jadi intinya salat berjamaah mempunyai keutamaan, mempunyai kelebihan daripada salat munfarid, salat sendiri ya, dengan perbandingannya minimal tadi 25 derajat ya, ada yang 27 derajat. Nah, berarti kesimpulannya yang bisa kita simpulkan adalah bagaimana hukum berjamaah. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Hukum berjamaah bagi laki-laki apa di masjid? Wajib ya? Iya. Wajib. Dari mana kata wajib? Kadang ada 27 derajat. Iya, kalimat itu afdolu. Oh, dulu ya. Iya, bukan wajib. Jadi menurut hadis ini, salat berjamaah itu lebih utama 27 derajat daripada salat sendiri. Berarti salat sendiri boleh nggak? Boleh sih. Tapi ada kan? Tapi tidak. Kok pakai sih? Tapi tidak afdol. Pertanyaannya, hukum salat berjamaah apa? Salat sendirian hukumnya apa? Kalau salat berjamaah menjadi wajib, maka salat sendirian menjadi berdosa. Iya, kan begitu? Iya, betul. Ya. Harusnya kalimatnya nggak afdol. Dia pakai afdol. Iya. Kan gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat ke depannya hadis-hadis berikutnya. Walaupun masih ada di kalangan kita, saudara-saudara kita yang meyakini bahwa salat berjamaah itu hukumnya wajib. Ya itu nggak apa-apa. Ya, berbeda pendapat silakan saja. Dan saya pribadi, saya meneliti dari setiap hadis yang ada, kok tidak kena ya ke arah wajib. Iya. Buktinya Pak, hadis pertama ini kalimatnya afdolu daripada sholat sendirian. Berarti sholat sendiri boleh. Ya. Kalau sholat berjamaah menjadi wajib, harusnya sholat sendiri menjadi berdosa. Ya, nanti banyak lagi hadis berikutnya memperkuat pendapat saya, pendapat yang lain yang sepakat dengan pendapat bahwa salat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkad saja, tidak sampai wajib. Ya, jelas Pak. Jelas. Baik, hadis berikutnya.
an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Perhatikan kalimatnya dengan seksama, dengan teliti, jangan sampai salah paham, salah memahami teksnya. Apa sabdanya? Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya, maksudnya demi Allah gitu kan. Nah, apa kata Rasul? Laqad, sungguh, betul-betul, pasti, ya, hamam tuh, ingin aku berkeinginan. Kalau berkeinginan sudah belum, Pak? Kalau berkeinginan sudah belum? Sudah. Belum, Pak, baru pengen. Pengen. Saya mau mandi, belum mandi. Ya, hamam tuh, aku ingin amuro, untuk memerintahkan. Ya, memerintahkan, memerintahkan apa namanya? Ya betul ya. Amuro bihotabin, mengumpul kayu bakar ya. Fayahtab, lalu terkumpullah kayu tersebut. Cuma lalu amuro bisalah, aku memerintahkan untuk sholat. Fayu zana laha, lalu berazan untuknya, untuk sholat berjamaah. Tuma amuro rojulan, lalu aku memerintahkan seseorang, ya, faya umun nas, untuk mengimamkan manusia, mengimamkan orang-orang. Tuma khalifu ila rijalin, lalu aku berselisih, maksudnya berpaling, ya, mendatangi, berselisih dan berpaling, ila rijalin, kepada laki-laki, la yashadu nasolah, yang tidak hadir, yang mereka tidak hadir sholat, ya, tidak hadir sholat berjamaah, ya. Fa'uharriku, lalu membakar, alaihim, atas mereka, buyu tahum, rumah mereka. Sampai sini dulu Bapak sekalian. Antum paham wacananya nggak? Antum paham kejadian nggak? Dari kalimat yang tadi dibacakan. Saya sih Rasulullah tuh kayaknya keras banget nih untuk orang-orang yang tidak mau sholat di masjid. Sampai seandainya bisa ada yang gantinya Rasulullah, saya akan bakar nih rumah-rumah pakai kayu bakar. Baik, saya mau tanya. Nabi kan mengumpulkan kayu bakar. Ya, menyuruh, bukan Nabi juga yang mengumpulkan, sahabat. Ya. Nabi nyuruh. Ya. Buat apa kayu bakar ya, Pak? Untuk bakar rumah-rumah orang yang nggak mau sholat fardu di masjid. Ya, untuk membakar rumah yang laki-lakinya nggak jamaah di masjid. Ya. Nah. Baik, sampai sini paham? Ya, paham. Baik. Lalu siapa yang mimpin sholat? Pengganti Rasul berarti. Berarti Rasul nggak mimpin sholat dong? Rasul nggak mimpin sholat, jadi Rasul jadi nggak sholat juga nih. Paham ya? Iya. Nabi, nggak mungkin Nabi itu Bapak melalaikan. Harusnya Nabi pimpin sholat dulu. Kalau mau bakar. Kalau ini menjadikan perintah wajib berjamaah, Nabi menyuruh azan. Harusnya nih konteksnya ya, ayat redaksinya. Nabi perintahkan azan, lalu perintahkan qomat, ya. Lalu Nabi pimpin sholat,
ya kan? Iya, iya. Setelah pimpin sholat kan balik badan tuh, Iya, lihat siapa sih kira-kira yang nggak hadir. iya, iya. Absen, absen, di absen. Iya kan, kelihatan kan? Iya. Oh, si Fulan nggak ada nih. Datengin tuh, bawa kayu bakar. Iya kan? Iya. Kalau bener-bener tuh menandakan sholat berjamaah itu wajib. Ini Nabi memerintahkan orang menggantikannya, Nabi sendiri nggak sholat berjamaah. Iya. Jelas ya? Ini makin memperkuat bahwa sholat berjamaah itu tidak wajib. Kalau seandainya kejadian ini terjadi, Nabi pergi membakar, berarti Nabi nggak sholat jamaah dong. Iya, 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 iya. Jelas Pak? Jelas, jelas. Walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di tangannya. Lau ya'lam. Lau itu kalimat perumpamaan, Pak. Kira-kira, dugaan. Kabar sesuatu yang tidak mungkin terjadi seandainya. Seandainya hari ini antum di sini gitu kan, tidak mungkin kan? Iya, iya, nggak mungkin. Iya, seandainya itu kalimat yang tidak mungkin terjadi, lau atau laita. Seandainya ya'lamu, ya'lamu itu fil mudhari ya. Fil mudhari wajahnya apa namanya, yaf'alu ya. Yaf'alu berarti domir huwa. Seandainya dia mengetahui, ya, ahadum salah satu di antara mereka, annahu bahwasanya dia yajidu arkon, dia mendapatkan arkon itu apa ya, daging ya, saminan yang gemuk, au mirma matain, atau apa namanya, tulang paha yang banyak dagingnya, ya, asnata ini yang dua-duanya baik ya, bagus gitu ya. La sahadal isya, pasti, lamnya lam taukid ya, pasti apa, hadir untuk salat isya. Muttafaqun alaihi wa lafzu lil Bukhari. Kenapa? Salat isya ini salat yang apa, mungkin agak sulit juga ya, termasuk salah satu salat yang agak sulit. Ya. Nah, ini perumpamaan, artinya kalau datang berjamaah, perumpamaannya adalah seperti kalau kita dapat apa namanya, dapat bagian hewan kurban, ya, daging kurban itu daging yang gemuk, yang banyak dagingnya, ya. Atau kalau tulang paha itu kan banyak dagingnya, Pak. Iya. Pahala segitu banyak sekali. Ya, saya mau kasih tips sekalian di sini. Ciri-ciri amalan itu wajib atau sunnah, kelihatan Pak dari ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri amalan wajib itu kedengeran ya? Sambil pindah, Ustaz. Bocor. Ya, ciri-ciri amalan wajib itu ada kata kerja perintahnya, ya, tapi tidak ada ganjaran pahalanya, tidak disebutkan. Ya, ada kalimat perintahnya, tapi tidak disebutkan ganjaran pahalanya, berapa besarnya. Ya, melainkan ancaman yang ada. Ciri-ciri perintah wajib itu begitu, Pak. Kalimat perintah, tapi tidak disebutkan ganjaran pahalanya, dan disebutkan adalah ancamannya. Itu bahwa ciri-ciri bahwa amalan itu amalan wajib. Sebaliknya, kalau amalan itu amalan sunnah, sama-sama ada kata kerja perintahnya. Bedanya apa? Disebutkan ganjaran pahalanya. Ya, sebagai apa? Motivasi. Sholat berjamaah 27 derajat, sunnah berarti. Ada disebutkan 27 derajatnya. Kalau ibadah wajib, contoh, aqimus sholat, dirikanlah sholat, disebutkan nggak pahalanya berapa? Iya, mau disebut ya. Nggak ada, tapi yang ada ancamannya. Man taraka sholat fahuwa kafir. Iya, sholat subuh, sholat fardu subuh 2 rakaat, ada nggak pahalanya? Disebutkan nggak pahalanya?
Enggak disebutin ya. Nggak disebutkan. Tapi kalau qobliyah subuh ada. Ya lebih baik dapat dia dan seisinya. Qobliyah subuh. Tapi kalau yang wajibnya, sholat subuhnya tidak disebutkan ganjarannya. Ciri-ciri amalan wajib dan amalan sunnah kelihatan dari pahala disebutkan atau tidak. Jelas Pak. Nah ini sholat berjamaah disebutkan nggak pahalanya? Iya disebut ya. Disebutkan. Berarti sunnah ya. Berarti bukan wajib, sunnah ya. Lalu kenapa Nabi apa namanya ingin membakar? Ya, ini kalimat gertakan. Sama seperti kita kepada anak kita. Pada saat anak kita menyuruh anak kita mandi, belajar. Mau mandi nggak? Kalau nggak mandi pukul nih. Anak kita nggak mandi, nggak dipukul juga kan? Iya. Gertakan. Iya. Supaya apa? Supaya anak tahu pentingnya mandi. Mau belajar nggak? Kalau nggak belajar pukul nih. Iya kan? Supaya tahu pentingnya. Sama di sini Nabi menggertak masalah berjamaah. Kalau bakar nih, yang nggak dibakar juga mana Nabi menggertak agar masyarakat tahu, jamaah tahu pentingnya sholat berjamaah. Kenapa? Masa 27, masa 1 miliar 27, miliar 1. Ya, mungkin itu dulu ya, sampai di sini ya. Silakan kalau mau bertanya. Karena tadi kepotong dengan apa? Kita lagi mau maghrib masalahnya ya. Oh, oke. Sebenarnya ini Ustadz, pertanyaan sebelumnya Ustadz di Ya. sholat sunnah. Tak apa-apa. Contoh seperti sholat untuk yang sholat witir kan ada sholat yang 5 rakaat Ustaz. Nah itu berarti tahiyatnya sekali ya Ustaz ya? Satu Sama kali. seperti yang 3 rakaat ya? 1, 3, 5 satu kali tahiyat Pak. Oh, satu tahiyat. Oke. Terus ada sholat-sholat sunat, tapi saya belum tahu dalilnya ini termasuk sholat sunat nggak Ustaz? Sholat hajat, Ya. sholat tobat, sholat apa lagi ya? Itu dulu deh, sholat hajat, sholat tobat Ustaz. Itu ada nggak sih dalilnya gitu Ustaz? Kita mau ada Ya. sesuatu kita sholat hajat gitu. Terus Ya. tiba-tiba ada salah kita Itu termasuk gitu. iya termasuk sholat sunnah. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah sholat sunnah mutlak. Nggak tergantung apa, nggak terikat dengan waktu. Sholat hajat itu sholat yang dikerjakan apabila kita punya keinginan. Punya keinginan, contoh apa ya? Ya keinginan lah, normal ya. Haji, pengen pergi haji, pengen utang-utangnya lunas, pengen diberikan solusinya. Kalau sholat hajat boleh. Ya, ini orang ada mengatakan juga dia bahwa ini sholat mutlak. Ya, begitupun juga dengan sholat taubat. Ya, karena perintahnya itu kan apa namanya bersegera dalam ampunan Allah, pada ampunan Allah kan. Surat Al-Imran 133 kan. Iya. Bersegera apabila punya salah, jangan nunggu entar. Ya, apabila salah dengan sholat taubat atau dengan minimal dengan istighfar. Ya, tapi terdapat perbedaan gitu kan. Apakah sholat taubat termasuk ada apa namanya termasuk sholat sudah ya tersendiri gitu ya, apa termasuk sholat sunnah mutlak ya. Tuh. Soalnya Ada juga mengatakan sholat taubat adalah sholat awabin. iya. Bentuk sholatnya seperti sholat subuh kan Ustaz? Iya, sama sholat yang 2 rakaat. Karena ada yang pakai bacanya kalau misalnya berdiri itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar 11 kali Iya. gitu. Nggak ada Pak. Nggak ada, kan? Sholatnya sama dengan sholat yang 2 rakaat yang sholat Sholat yang biasa, 2 sholat rakaat. subuh ya. Ya.
Selanjutnya yang sholat duha nih Ustaz. Sholat duha kan riwayatnya ada yang masna-masna 22, 22, 22, 22 sampai 8 kali maksimum kan. Boleh nggak seperti witir gitu Ustaz? Langsung 6 atau langsung 8 gitu? Iya. Yang Nabi praktekkan, yang Nabi contohkan itu 44 atau 22. Oh, oke. Berarti 22 44 atau 22. Yang 4 juga nih ada yang 4 rakaat saja, yang 4 rakaat saja ini itu pun terjadi dua versi. Yang dimaksud 4 rakaat itu 22 kata versi pertama. Oh, Kata versi kedua enggak, 4 rakaatnya 4 rakaat. Tanpa tahiyat awal, langsung tahiyat akhir. itu dia pertanyaan berikutnya tuh. Jadi yang 4 rakaat itu ada 2 versi apa 1 versi Ustaz? Satu tahiyat atau Ada 2 versi. Bahkan 3 versi. Oh, Ya, versi pertama 4 rakaat itu maksudnya 22, Pak. Ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. ya. Ya. Yang versi kedua 4 rakaat itu 2 tahiyat. Dua tahiyat. 2 tahiyat seperti sholat zuhur. Ya, ya. Ya. Versi ketiga 4 rakaat itu 1 tahiyat. Ini langsung salam tuh, Pak. Yang pertama berdiri, ya, ke kedua berdiri, ya, ke ketiga berdiri, ya, ke keempat berdiri, terakhir baru tahiyat langsung salam. Oke. Masih ada waktu nggak Ustaz? Ya, masih dikit lagi. Oke, berapa menit nih Ustaz? Ya, 2-3 menit sih. Aduh, 3 menit. Oke deh, terakhir deh Ustaz. Kapan dimulainya zikir pagi dan zikir petang Ustaz? Apa Iya, setelah zikir subuh? pagi dan ya. Yang namanya pagi itu, ya pagi itu ada awal pagi. Ya, sebenarnya pagi itu termasuk nahar ya. Nah, pagi itu termasuk awal siang. Ya, awal siang, tengah siang, akhir siang. Ya. Nah, kebanyakan boleh setelah subuh. Ya, setelah subuh biasanya sih habis sholat subuh sambil nunggu fajar ya. Ya. Sambil nunggu fajar langsung sekalian sholat sunat suruk, atau nanti setelahnya, setelah sholat sunat suruk sebelum sholat duha dibaca zikir pagi petang. Ya, petang itu habis sholat asar ya, setelah sholat asar ya. Tapi secara nas ya, waktu pelaksanaannya itu bebas, Pak. Yang penting pagi dan petang. Di pagi dan petang, cuma keumuman ya habis sholat subuh, habis sholat asar. Ya kayak misalnya asar nih misalnya di sini asar itu jam 4 nih Ustaz. Jam 3 jangan zikir petang dulu ya, belum masuk asar soalnya. Kenapa? Kalau di sini kan kadang nih sekarang bulan Agustus tuh asarnya jam 4-an Ustaz. Nah, zikir petangnya berarti setelah sholat asar kan? Iya. Karena jam 3 belum asar nih. Betul. Belum azan soalnya. Iya, betul. Oke. Setelah asar ya. Tamam Ustaz, ini karena waktunya mepet ya. Ada banyak nih sebenarnya Tad. Nanti di lain waktu. Iya. Baik, ya wanafillah jazakumullah wa yakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang akan kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Wa qul haq rabbikum faman sa'a falyu'min wa man sa'a falyakfur. Semua yang benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Dan semua akan diberi tanggung jawabnya, dan semua ada masa berlakunya, ada expired date-nya. Kuluman ali evan, semua manusia akan binasa, dan sabda Rasul kita umur umatku tidak jauh antara 60 sampai 70 tahun saja, hisab berdiri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan dimaafkan, diampuni, diganti pahala yang berlipat-lipat ganda dengan maha muharanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Waalaikumsalam. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Selamat sholat La ilaha illallah Muhammadun Baik. Rasulullah.